Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segenap wali murid dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Kaidah Kajian Indah ST Irada, di mana dalam kajian-kajian ini kita akan banyak sekali belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, dengan akhlak kita, dan juga segala hal kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Tentunya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ustadz dan juga Ustadzah tidak akan pernah bosan untuk memberikan siraman-siraman rohani, untuk memberikan motivasi-motivasi demi kebaikan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah mendekati hari-hari di mana kita akan merayakan peringatan yang sangat luar biasa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu ya anak-anak, kapan Indonesia merdeka? Iya, benar sekali. Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada tahun 1945. Nah, anak-anakku, kemerdekaan Indonesia ini perlu kita rayakan. Mengapa perlu kita rayakan anak-anakku? Karena dengan kita merayakan kemerdekaan negara kita, kemerdekaan Indonesia, itu berarti kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Apa itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Berupa nikmat kemerdekaan. Kita tentu semuanya senang sekali anak-anakku, negara kita Indonesia ini negara yang merdeka. Andai saja Indonesia belum merdeka sampai saat ini, tentu kita tidak bisa belajar dengan bebas, kita tidak bisa bermain dengan bebas, kita tidak bisa bersosialisasi dengan bebas dan lain sebagainya. Nah, nikmat kemerdekaan inilah yang harus kita syukuri dan harus kita panjatkan kepada Allah. Dan salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita hubbul watan minal iman. Apa itu hubbul watan minal iman? Hubbul watan minal iman adalah mencintai negaranya, mencintai tanah airnya merupakan sebagian dari iman. Nah, tentu kita mencintai negara kita. Negara kita merdeka itu bukan secara tiba-tiba, tidak. Negara Indonesia kita, negara kita ini merdeka karena ada perjuangan para pahlawan-pahlawan. Banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan hartanya, yang mengorbankan keluarganya, yang mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya demi agar Indonesia ini merdeka. Makanya anak-anakku ketika tanggal 17, baik di sekolah ST Irada maupun di perkampungan-perkampungan, semuanya merayakan perayaan kemerdekaan Indonesia. Ada lomba-lomba, kemudian ada upacara, ada mengibarkan bendera dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kita tadi sudah tahu bahwasanya Indonesia ini merdeka karena ada perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, apa yang bisa kita lakukan setelah Indonesia merdeka? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah kita harus terus berdoa. Kita mendoakan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang agar Indonesia merdeka. Karena anak-anakku, kalau tidak ada pahlawan yang berkorban, maka negara kita tidak akan pernah merdeka. Ketika negara kita tidak akan pernah merdeka, kita dan juga keluarga kita dan saudara kita juga tidak akan merdeka. Kita akan berada dalam jajahan negara-negara yang lain sehingga kita tidak bebas. Nah, itu adalah hal yang pertama yang bisa kita lakukan, adalah kita berdoa, kita mendoakan para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Kemudian apalagi Ustadz yang bisa kita lakukan Ustadz untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Ustadz? Yang pertama tadi kita berdoa sudah Ustadz. Yang kedua adalah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda,
kita sebagai manusia yang masih hidup di Indonesia, kita harus memperjuangkan dan juga kita harus melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita juga ikut berperang? Tidak, anak-anakku. Di zaman sekarang sudah tidak ada perang. Maka agar kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan, yang kita lakukan adalah dengan kita belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, kita kejar cita-cita kita. Dengan kita belajar yang rajin, dengan kita mengejar cita-cita kita, kemudian kelak ketika kita dewasa kita menjadi orang yang sukses, maka ketika kita menjadi orang yang sukses inilah kita bisa memajukan negara Indonesia. Jadi anak-anakku yang punya cita-cita menjadi dokter, ayo belajar yang rajin. Kita harus belajar yang rajin agar kita bisa menjadi dokter. Ketika kita menjadi dokter, kita memajukan negara kita memajukan kesehatan di Indonesia. Begitupun yang punya cita-cita menjadi polisi, ayo kita belajar yang tekun anak-anak. Kita kejar cita-cita kita menjadi polisi. Kemudian nanti ketika kita sudah sukses menjadi polisi, polisi inilah yang akan memajukan negara Indonesia. Kita yang ingin bercita-cita menjadi seorang kiai, menjadi guru, menjadi dai dan lain sebagainya, ayo semuanya. Kita belajar dengan giat, kita belajar dengan tekun, sehingga ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita bisa menjadi orang yang kita inginkan. Kita bisa menjadi kiai. Dengan kita menjadi kiai, kita bisa menyebarkan manfaat demi kemajuan Indonesia. Kita bisa mengajari anak-anak yang butuh pelajaran sehingga mereka bisa pintar dan sehingga mereka bisa memajukan negara Indonesia. Jadi anak-anakku, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengenang sejarah para pahlawan yang sudah rela berkorban demi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi anak-anakku, kesimpulan pada pertemuan kita pada sore hari ini adalah mendekati hari peringatan kemerdekaan Indonesia, marilah kita bersama-sama meneladani segala hal, meneladani semua perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Apa saja tadi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita mendoakan para pahlawan. Kita doakan terus semoga para pahlawan ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah di alam kubur, bisa diberikan pahala atas perjuangannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar yang tekun, dengan belajar yang rajin, dengan mengejar cita-cita kita, sehingga kelak ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang sukses, kita bisa bersama-sama memajukan negara Indonesia. Karena sekali lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh para ulama dan juga Rasulullah, hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu termasuk sebagian dari iman. Mencintai tanah air itu juga termasuk sebagian dari iman. Nah, anak-anakku, dari peristiwa kemerdekaan Indonesia ini kita banyak belajar bahwasanya perjuangan kita ini masih belum selesai anak-anak. Apalagi anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 6. Perjalanan kita itu masih panjang sekali. Jadi anak-anak tetap harus berjuang, jangan mau kalah. Para pahlawan saja tidak mau kalah dengan para penjajah, maka kita juga jangan mau kalah dengan kebodohan. Kita harus terus semangat belajar, jangan mau kalah dengan kemalasan, jangan mau kalah dengan rasa aras-arasan dalam diri kita, jangan. Jadi kita tetap harus semangat, kita tetap harus berjuang, meraih cita-cita kita, dan ketika kita nanti sukses, kita persembahkan keberhasilan kita ini untuk negara Indonesia. Baik anak-anakku, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Fadli. Kemudian Ustadz mau mengingatkan bahwasanya minggu depan kita akan ada perlombaan-perlombaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Semuanya ikuti lomba-lombanya, jangan mau kalah. Karena kemerdekaan ini mengajarkan kita agar kita tidak menjadi orang yang mudah kalah, tapi mengajarkan kita orang yang mudah untuk berjuang dan orang yang selalu semangat agar kita bisa menang dalam hal apapun. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Tetap semangat belajarnya, jangan mau kalah, kejar terus cita-citamu, dan berikan yang terbaik untuk negara Indonesia. Ustadz akhiri program Kaidah pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.